Anggota koalisi pendukung Baca Pres Prabowo Subianto sudah bertambah, nama koalisi pun sudah berubah. Namun soal nama Bacawa Pres koalisi Prabowo masih belum memutuskan. Hal serupa juga dihadapi koalisi pendukung Ganjar dan Anies Baswedan. Apakah faktor elektabilitas jadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan cawapres? Kita akan bahas bersama pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi. Selamat petang, Mas Airlangga. Selamat petang, selamat sore Mas. Baik. Mas, koalisi Prabowo armadanya terus bertambah, nama juga sudah berubah, tapi soal cawapres belum ada titik temu. Apa pembahasan yang pelik di sini menurut Anda? Iya, pertama-tama kita lihat bahwa dari keempat partai pengusung dalam koalisi Pak Prabowo, koalisi Indonesia Maju itu masing-masing memiliki calon wakil presiden yang akan ditampilkan berpasangan dengan Pak Prabowo. Misalnya dari PKB yang pertama berkoalisi itu mengusung Caimin. Kemudian dari Golkar selanjutnya juga memberikan mandat dari Partai Golkar agar Pak Airlangga Hartarto menjadi pasangan dalam Pilpres 2024. Demikian juga tadi barusan kita dengar PAN misalnya ini juga mengusung Pak Erick Thohir dan dan juga dari semua itu kita bisa melihat bahwa keempat-empatnya memiliki calon. Artinya ini merupakan suatu hal yang pelik ya, di mana kemudian penentuan ini penting karena selain elektoral dari koalisi Pilpres, nama misalnya pasangan yang diusung berangkat dari partai mana akan menentukan efek ekor jas atau kutel efek dari partai tersebut, di mana dukungan dari konstituen pada partai yang kemudian calonnya itu dipilih itu akan menentukan, akan bisa mendongkrak, memiliki potensi besar dalam mendongkrak suara dari partai pada saat pileg sehingga beriringan. Nah, ini saya pikir menjadi penentu di mana masing-masing partai politik ini kemudian memiliki calon, tapi kemudian juga bahwa tiap partai-partai politik tersebut memiliki kepentingan agar partainya memiliki dukungan suara yang besar, dan tentunya salah satu cara untuk itu adalah menjadikan Mas Airlangga, calonnya itu menjadi pasangan. Mas Airlangga, kalau di koalisinya Ganjar itu bagaimana? Karena kan dilihat dari partai pendukungnya cuman Pak Sandi nih yang tadi juga bahkan terang-terangan meminta restu. Bagaimana Anda melihat dinamika cawapres di koalisi Ganjar? Saya pikir bahwa juga kalau di pasangannya Ganjar ini bahwa ada beberapa nama-nama yang diusung seperti pernah disebutkan oleh Mbak Puan Maharani dan juga kemudian oleh koalisi tersebut juga memunculkan beberapa nama, tapi kita melihat bahwa ada juga beberapa nama-nama potensial yang tidak berasal dari partai pengusung koalisi tadi. Artinya bukan berasal dari P3, bukan berasal dari PDI Perjuangan. Nah, ini kan tentu juga menentukan bagaimana proses tarik ulur dan negosiasi itu berlangsung. Gitu. Misalnya contohnya sempat disebutkan nama Pak Mahfud MD, gitu. Tapi kemudian misalnya dari P3 itu juga kemudian belum memberikan persetujuan karena P3 memiliki calon lain seperti Pak Sandiaga Uno, gitu. Dan juga nama-nama yang lain seperti itu. Nah, disitulah artinya bagaimana saya lihat bahwa persetujuan dari partai politik terhadap calon-calon yang akan ditampilkan, karena ini juga berhubungan dengan kepentingan partai politik mendongkrak suara, ini menjadi variabel bagaimana proses negosiasi ini terus berlanjut. Begitu kira-kira. Kalau misalkan tadi Prabowo kan banyak calon atau bacawa presnya yang diajukan. Ini apakah jadi lebih sulit untuk menentukan sosok pendampingnya? Saya pikir tentu lebih sulit. Nanti kita akan lihat biasanya pada ujung-ujung proses menjelang penentuan dan dibawa ke KPU, dari situ kemudian muncul nama yang akan diusung gitu. Tapi kita akan melihat bahwa mulai dari sekarang sampai kemudian penentuan ini, kira-kira 1 bulan ini akan terjadi proses negosiasi yang cukup pelik gitu dari calon-calon yang ditampilkan tadi. Oke, ini perebutan basis suara yang menarik Jawa Barat, Jawa Timur nih, yang saat ini masih menjadi fokus untuk perebutan. Bagaimana Anda melihat nanti korelasi bacawa pres dan juga basis suaranya?
Iya, kalau kita lihat bahwa basis suara Jawa Barat dan Jawa Timur ini signifikan, sangat menentukan. Dukungan politik dari kedua provinsi itu biasanya kalau dalam pilpres-pilpres sebelumnya akan menentukan hasil dari pilpres yang akan ditampilkan. Nah, sementara di sisi yang lain, kalau kita lihat bahwa selain teritorial itu, misalnya pimpinan atau kepala daerah dari kedua provinsi tadi, misalnya Jawa Barat dan Jawa Timur, ini juga merupakan figur yang juga mulai dilirik oleh publik dan tentunya juga oleh beberapa koalisi-koalisi tersebut. Nah, kemungkinan alternatif bisa jadi calon dari kepala daerah seperti Pak Ridwan Kamil dari Jawa Barat atau Bu Kofifa Indar Parawansa dari Jawa Timur, ini juga akan menjadi alternatif dari koalisi. Nah, yang complicated kan apabila kemudian apakah partai-partai politik pendukung ini akan memberikan dukungan apabila yang tampil itu di luar partai politik tersebut begitu. Tapi ini kan 2 bulan lagi ya, jelang sekitar 2 bulan lebih lah jelang pendaftaran. Nanti akan jadi penentu untuk bacawa pres ini seperti apa? Apa sebetulnya? Ya akan menentukan. Saya pikir kalau faktor penentunya ini kemudian lebih pada tentu proses-proses yang berlangsung di internal koalisi. Nah, tadi kemudian kalau disebutkan ini lebih pada akhirnya sepertinya nanti akan dikembalikan kepada calon presiden yang akan maju gitu. Atau kemudian biasanya kemudian baik misalnya kepala atau kemudian ketua umum partai itu juga akan yang menentukan. Nah, dari sini biasanya negosiasi apabila sudah menentukan akan ditentukan pada porsi di kabinet. Biasanya seperti itu. Baik. Ya. Baik, Mas Erlangga, terima kasih untuk pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, Erlangga pribadi. Terima kasih, Mas.